Pemirsa, Pelita Air Service dikabarkan siap menggantikan Garuda Indonesia apabila secara resmi ditunjuk oleh pemerintah. Saat ini Pelita Air masih dalam proses menunggu perizinan dari AOC dan jika perizinan sudah dikantongi, Pelita Air kemudian harus mempersiapkan teknis agar perusahaannya mampu berkompetisi. Rencana Menteri BUMN Erick Thohir mengalihkan bisnis Garuda ke Pelita Air, apakah ini dinilai tepat? Nah, itu sedang kita perbincangkan dan masih bersama Presiden Direktur Aviantor Indonesia, Pak Ziva Narendra, dan juga Mas Anton Krisbianto, Deputi Managing Editor Koran Sindo. Saya ke Pak Ziva. Nah, tadi kalau sebelum ke landscape, saya ingin kembali ke kondisi Garuda yang kabarnya kita sudah ketahui ya kondisi keuangan yang tidak baik. Tapi kan tidak hanya Kementerian BUMN yang menjadi pemegang saham mayoritas, tapi juga ada pemegang saham yang lain. Apakah ini juga perlu untuk dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan ini atau semata-mata pemerintah yang harus bersikap? Ya, tentunya pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN sebagai pemegang saham utama ya, menjadi menjadi penimbang utama ya mayoritas. Tapi kan kita tidak bisa lupakan bahwa Garuda Indonesia juga adalah perusahaan TBK. Iya. Dan seyogianya setiap pemegang saham sebanyak atau sedikit apapun nomor saham yang dipegang itu mempunyai hak suara. Demikian dan karena ini perusahaan publik juga tentunya harus dibuka. Nah, tapi kan kita juga melihat dalam beberapa periode terakhir ini sudah menjalani audit. Waktu itu dari auditor independen PricewaterhouseCoopers juga sudah melakukan pembedahan pembukuan, kemudian sudah ada terjadi RUPS terhadap performa keuangan Garuda sebelum pandemi, sehingga sampai sekarang performanya terus menurun. Jadi saya kira ini kita mesti bedah dulu, kita mesti buka, kita mesti transparan dulu. Bukan saya mengatakan tidak ada keterbukaan, kita harus merealisasikan dulu, kita harus sadar dulu posisi Garuda saat ini ada di mana. Iya. Kita menerima realita ini dulu, yang penting begitu Mas Ajat. Baik, ini kan dikabarkan juga untuk Trans Airways juga kepemilikannya ditambah di Garuda. Apakah ini tidak menjadi satu hal yang membantu? Bisa ya membantu, namun kita juga tahu ya beban hutang Garuda yang sampai dengan 70 triliun dan di awal tahun ini kemarin sempat ada wacana diturunkan 7 triliun dan kemudian diawali dengan 1 triliun. Namun kita juga lihat kita ini berusaha menambal atau kita mencoba untuk dalam tanda kutip melabuhkan dulu kapalnya, kita cari di mana kebocorannya, kemudian dilapis kembali, baru dijalankan, diluncurkan kembali. Kalau kita hanya mencoba menutup lubang dengan kinerja atau dengan strategi yang sama, dengan pelaksanaan yang sama, saya kira kita akan mengulangi kesalahan yang sama juga gitu. Iya. Saya melihatnya. Hanya tutup lubang, ada lubang berikutnya begitu ya? Betul sekali, betul. Baik, Betul sekali. Pak Ziva, ini ada satu hal yang menarik begitu kan, berbicara tentang kondisi keuangan Garuda Indonesia dan ini diangkat ke publik. Ada kabar justru ini adalah salah satu strategi saja karena akan ada juga pihak lain yang tertarik untuk membeli Garuda dengan harga yang murah. Apakah Anda mengetahui hal itu? Saya tidak mengetahui hal itu, tapi tidak ada, seperti saya sampaikan tadi di segmen sebelumnya, itu sih sah-sah saja untuk memancing sentimen investor atau publik dan juga impresi terhadap perusahaan, dan itu tidak bisa disalahkan. Namun kan pada akhirnya calon investor baik itu dalam negeri maupun internasional kembali ke angka, kembali ke buku, kembali ke kinerja. Pandemi ini kan adalah sesuatu yang force majeure yang di luar kuasa siapapun, tapi kita bisa lihat bahwa industri penerbangan ini sifatnya adalah long term, jangka panjang. Jadi pasti investor manapun yang berani masuk ke industri airline, seberapa banyak pun kapital atau dana yang dimilikinya, dia akan harus memikirkan di atas 10 tahun. Oke. Karena beritanya itu sangat lama sekali gitu, Mas. Baik, ini Mas Anton bagaimana nih soal membeli Garuda dengan harga murah ini? Ya, jangan sampai itu kejadian ya, mungkin karena bagaimanapun Garuda memiliki sejarah panjang dalam industri penerbangan nasional sebagai maskapai kebanggaan bangsa Indonesia. Namun demikian yang perlu dari pengamatan kami yang perlu dilakukan adalah melakukan restrukturisasi internal, termasuk restrukturisasi rute dan armada. Selama ini kan penerbangan internasional Garuda hanya ke Australia, ke Amsterdam, kemudian beberapa negara seperti Korea, Jepang dan China yang itu dilakukan dalam mekanisme code share gitu. Oke. Jadi sebaiknya
armada-armada wide body kayak seperti Boeing 777-900ER atau Airbus 330-900neo sebaiknya di grounded saja lah, dan Garuda fokus kepada rute domestik yang sepertinya akan lebih menguntungkan dibandingkan Garuda harus bersaing dengan maskapai internasional lainnya di rute internasional. Ya, tapi untuk langkah-langkah yang tadi Anda sampaikan, apakah itu juga bisa terlihat dari yang dilakukan oleh direksi selama ini atau masih? Kalau dilihat termnya sudah tiga kali pergantian direksi kan, Ya. belum terlihat itu untuk melakukan restrukturisasi rute, khususnya rute internasional. Garuda tetap pada mempertahankan citranya sebagai maskapai bintang 5, Ya. Star Airlines, sebagai anggota Star Alliance yang itu merupakan gabungan dari maskapai-maskapai terbaik di dunia. Jadi mungkin kedepannya nggak perlu lagi lah menyandang predikat sebagai Five Star Alliance atau maskapai bintang 5, kalaupun itu justru membebani keuangan perusahaan. Gitu. Betul, ya. Baik, ini bagaimana juga ini Pak Ziva, ini kalau berbicara tadi juga terkait dengan landscape memang tidak mudah untuk bisa bertahan di tengah persaingan dan bagaimanapun kita tahu bahwa kondisi Garuda dan maskapai yang lain dalam kondisi pandemi COVID-19 ini memang semuanya harus bisa survive. Ada hal yang mungkin menjadi catatan penting bagi Anda untuk juga pemerintah dan direksi bisa lakukan? Saya pernah memberikan sebuah catatan tahun lalu, 2 tahun lalu sebelum pandemi gitu ya. Pada saat itu saya ingat kita dalam menghadapi waktu itu pemilihan presiden baru dan ada catatan untuk calon presiden berikutnya bahwa dari penerbangan itu kita perlu kaji kembali landscape yang tadi saya sebutkan. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang saat ini justru memberatkan investasi dalam industri penerbangan, bukan saja di airline, tapi juga dalam sektor-sektor penerbangan lain. Kita lihat dari aspek pendidikan, ketenagakerjaan, infrastruktur, perizinan, administrasi, hal-hal atau faktor-faktor yang sangat valid dan sebetulnya ada dalam bagian auditnya ICAO terhadap negara anggota termasuk Indonesia. Kalau kita bisa kilas balik tahun 2007 pada saat kita di-ban atau dicoret dari Uni Eropa dan Amerika, membutuhkan waktu 10 tahun sebelum rapor kita meningkat dan ranking kita meningkat kembali. Namun masih banyak area dalam tata ruang atau lanskap penerbangan Indonesia yang masih sangat butuh perhatian. Antara lain yang saya sebutkan tadi dalam hal kesetaraan tenaga kerja, kemudian dari masalah pendidikan, infrastruktur, kemudian bandara, dan lain sebagainya. Jadi saya sih mengharapkan kita bisa benar-benar duduk bersama dan menyadari kondisi ini sehingga bisa mulai memplot strategi jangka panjang lebih dari 10 tahun bahkan 50 sampai seterusnya begitu Mas Ajat. Baik ya, jadi pilihan Garuda atau Pelita itu sebetulnya bukan hal yang perlu untuk diwacanakan ya, tapi fokus pada restrukturisasi yang harus sesegera mungkin dilakukan begitu. Betul, restrukturisasi terhadap lanskap itu ya, terhadap industri itu sendiri. Dan itu butuh masukan dan tentunya juga saran dari berbagai pemangku kepentingan, bukan hanya regulator dan pemerintah, tapi juga pihak bisnis, industri, pemerhati, dan lain-lainnya. Jadi pilihan apakah Pelita atau Garuda ini kan adalah seleksi dari kondisi yang menciptakan lanskap tersebut. Baik, Mas Anton, terakhir, apa yang mungkin menjadi catatan Koransindo untuk wacana ini? Bahwasanya menurut kami harus ada langkah strategis untuk melakukan restrukturisasi Garuda, dan juga jangan dilupakan Garuda masih punya anak usaha yang namanya Citylink, yang itu lebih profitable karena konsepnya low cost carrier tadi. Kenapa tidak itu saja yang dimaksimalkan dan membiarkan Pelita untuk sebagai supporting induk usahanya Pertamina seperti yang selama ini dilakukan. Baik, terima kasih Mas Anton sudah berbincang di Indonesia Petang, dan terima kasih Pak Ziva Narendra, Presiden Direktur Aviantori Indonesia juga sudah bergabung. Salam sehat, dan pemirsa kami masih akan kembali dengan informasi lain, tetaplah di MNC News.